Berikut adalah prosedur-prosedur yang harus diperhatikan sebelum memasuki laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmat Farah, NIM C241900008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan alat-alat dan bahan di laboratorium. Alat-alat di laboratorium contohnya yaitu mikropipet yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Yang kedua yaitu timbangan digital untuk mengukur bobot, sampel, atau bahan kimia. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, tekan O atau T, masukkan bahan yang akan ditimbang dan tutup, tunggu angka di layar stabil, angkat dan bersihkan kembali, lalu kalibrasi dengan menekan O atau T. Setelah itu pastikan keadaan bersih dan rapi. Setelah itu ada vortex, berfungsi untuk menghomogenisasi sampel atau larutan. Caranya yaitu yang pertama, menghubungkan ke arus listrik lalu tekan on. Atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Letakkan sampel di piringan pemutar. Setelah penggunaan, kembalikan tombol ke posisi off. Lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Setelah itu ada mini inkubator, yaitu mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Caranya yaitu yang pertama, menghubungkan ke arus listrik. Tekan on di belakang mesin, atur suhu dan tekan start. Setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Setelah selesai digunakan, ambil sampel dari mesin. Lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya ada hot plate stirrer, yaitu untuk mengaduk dan menghomogenkan larutan dengan menggunakan medan magnetik. Caranya yaitu hubungkan ke arus listrik, letakkan gelas kaca, putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Setelah penggunaan, putar tombol heat dan setir ke 0. Lepaskan penghubung arus listrik, lalu pastikan keadaan bersih dan rapi. Setelah itu ada elektroforesis, yaitu untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasi atau medan magnet. Penggunaannya yaitu hubungkan ke arus listrik, tekan on, lalu buka tutup elektroforesis. Masukkan gel agaros. Tuang TAE atau tris asetat EDTA hingga terendam. Masukkan sampel ke dalam sumur, lalu tutup dan atur waktu serta tegangannya. Kemudian tekan start. Ambil dan tutup kembali, lepaskan penghubung listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Lalu ada PCR untuk amplifikasi gen. Cara penggunaannya yaitu hubungkan ke arus listrik, tekan on pada belakang mesin. Pilih amplification, masukkan program. Buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate. Lalu tutup kembali dan tekan start. Amplifikasi telah selesai, ditandakan dengan bunyi kemudian tekan finish. Ambil dan tutup kembali mesin PCR. Lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Lalu ada microcentrifuge, yaitu untuk mengendapkan dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda. Natan itu di atas dan supernatan di bawah. Caranya yaitu hubungkan ke arus listrik, tekan on, buka tutup mesin, masukkan larutan ke dalam truk, letakkan kedua sisi dengan seimbang dan tutup. Putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu, dan tekan untuk menyalakan mesin. Setelah selesai, ambil sampel, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Setelah itu ada UV fluorescent table, yaitu untuk memvisualisasi DNA atau RNA pada gel agarosa. Caranya yaitu hubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup dan letakkan gel agarosa di meja UV. Tutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off. Buka dan ambil gel agarosa. Keringkan meja UV dengan tisu. Tutup dan lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Setelah itu ada tip mikropipet sebagai tempat menampung cairan, gelas piala sebagai tempat menampung cairan, box mikrotip tempat tip mikropipet, spatula untuk mengambil zat padat, mikropestel untuk menghaluskan sampel, jadi kolom, lalu ada dry ice, box ice, dan cetakan gel. Nah, setelah itu ada bahan-bahan di laboratorium, contohnya TAE, yaitu sebagai larutan penyangga, loading dye sebagai menambah densitas,
DNA leader sebagai elektroforesis produk PCR, DDH2O mengecerkan primer untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Setelah itu ada plate, tempat sampel saat proses sequencing. Lalu ada DNA atau RNA shield, metabarcoding dan mengawetkan sampel. Dan tag PCR untuk PCR. Setelah itu ada fluoresen untuk mengubah sinyal UV, GBD buffer untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel, ada PROT-K merusak protein untuk mengikat lipid, dan yang terakhir ada etanol absolut sebagai sterilisasi. Sekian dari penjelasan mengenai pengenalan alat dan bahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.